warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristalia Zakiatul Maharani dari jurusan Tadris Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, kali ini kita akan membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tetapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada musim hujan, wilayah Indonesia sering dilanda banjir karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga banyak menenggelamkan penduduk wilayah Indonesia. Nah, menyikapi ini, PLN segera mengambil tindakan untuk memutuskan arus listrik yang menuju transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah kalian mengapa pihak PLN segera mengambil tindakan tersebut? Dan apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik dan dapat membahayakan penduduk? Ataukah pernah kalian mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan yang menggunakan cara setrum? Larangan dengan cara setrum ini dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum di sekitar alat setrum, tiba-tiba banyak muncul ikan karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan dan membahayakan nelayan? Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman akan dapat memahami dua materi tersebut dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan larutan, mari kita review mengenai larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya, air dan gula menjadi larutan gula, air dan garam menjadi larutan garam, air dan sirup menjadi larutan sirup. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Nah, strukturnya pun berbeda. Struktur zat pelarut tidak dapat berubah, sedangkan struktur zat terlarut dapat berubah. Sebagai contoh, misalnya kita mencampurkan 1 gelas air dengan 2 sendok gula yang menghasilkan larutan gula. Nah, karena jumlah airnya lebih banyak daripada jumlah gula dan strukturnya tidak berubah, yaitu tetap cair, maka air tersebut disebut pelarut, sedangkan gula itulah yang lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut. Kemudian, jika kita amati, gula yang semula berbentuk kristal mengalami perubahan struktur menjadi molekuler. Setelah bercampur dengan air, membentuk homogen, dan secara kasat mata, kita tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Nah, berdasarkan kemampuannya, dalam menghantarkan listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian, berdasarkan daya hantar kuat lemahnya, kuat arus listrik, larutan elektrolit dapat dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Selanjutnya, penjelasan tentang pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius dari Swedia saat presentasi disertasi PhD pada tahun 1884. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, dalam hal ini, zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Adapun dalam larutan, zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya sama dengan kurang dari 1 tetapi lebih dari 0. Dan untuk non-elektrolit, derajat ionisasinya adalah 0. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar ilustrasi perbedaan larutan garam atau NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, dan larutan gula C6H12O6.
Garam, NaCl, merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya akan terion sempurna dengan reaksi NaCl terion menghasilkan Na+ dan Cl-. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion menghasilkan 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-, sehingga di dalam larutannya terdapat 10 ion yang dapat bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik. Kemudian, untuk larutan cuka atau CH3COOH merupakan contoh larutan elektrolit lemah yang terionisasi. Sebagian dalam larutan dengan reaksi CH3COOH terion menghasilkan CH3COO- dan H+. Nah, untuk zat elektrolit lemah ini, reaksinya adalah dua arah, membentuk CH3OO- dan H+, yang dihasilkan dapat membentuk CH3COOH kembali. Sehingga tanda panah yang digunakan, tanda panah dua arah, seperti gambar ini. Sebagai ilustrasi misalnya, CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6 yang berarti 60%-nya terion dalam larutan. Maka, jika 5 partikel CH3COOH ke dalam air, yang terurai hanya 60%-nya, yaitu 3 partikel yang kemudian menghasilkan 3 ion CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga di dalam larutannya terdapat 6 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik, dan untuk 2 partikel CH3COOH yang tidak terion akan membentuk molekul CH3COOH. Selanjutnya, adapun untuk gula, C6H12O6 merupakan contoh zat elektrolit yang tidak terion dalam larutannya. Sehingga jika kita masukkan 5 partikel ke dalam larutan air, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel tersebut dan tidak ada ion yang dihasilkan. Berikutnya, untuk menguji daya hantar listrik dari ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, dan kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti gambar di sini. Yang pertama, untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, lampu menyala terang, dan akan muncul banyak gelembung gas. Yang kedua, untuk larutan cuka, dengan jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, lampunya redup, dan gelembung gas yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, untuk larutan gula tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Selanjutnya, zat apa saja yang kita dapat kelompokkan dalam zat elektrolit kuat, zat elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, pengelompokan ini bisa kita kaitkan pada materi ikatan kimia. Ikatan kimia yang membentuk suatu molekul. Ada dua, yaitu ada yang berupa ikatan ion dan ada yang berupa ikatan kovalen. Di mana ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, senyawa yang berikatan secara lain tergolong dalam elektrolit kuat. Contohnya, NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Untuk senyawa kovalen polar, bisa berupa zat elektrolit kuat, bisa juga berupa zat elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, contohnya HCl, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Dan untuk elektrolit lemah, contohnya HNO, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Adapun yang tergolong dalam kovalen nonpolar akan tergolong di dalam sifat non-elektrolit. Contohnya, gula C6H12O6, urea CONH2 2 kali, benzen C6H6.